Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan yang mengizinkan kami menikmati kehidupan hingga saat ini. Apapun keadaan yang kami hadapi, kami percaya firman Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Martua ma namarsak roha aisya pula do nasida. Berbahagia mendapat penghiburan dari Tuhan. Yesus memulai khotbahnya dengan kata-kata yang tampaknya saling berlawanan. Tetapi cara hidup yang Yesus nyatakan biasanya sepertinya berlawanan dengan cara dunia. Jika kita ingin hidup bagi Allah, kita harus siap mengatakan dan melakukan apa yang kelihatannya berbeda bagi dunia. Kita harus bersedia memberi ketika orang lain mengambil, mengasihi ketika orang lain membenci, menolong ketika orang lain memperlakukan dengan kejam. Dengan melepaskan hak-hak kita sendiri demi melayani orang lain, suatu saat nanti kita akan menerima segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita. Ucapan bahagia dapat dimengerti paling tidak dalam 4 hal. Yang pertama, itu adalah kode etik untuk para murid dan standar perilaku untuk semua orang percaya. Yang kedua, ucapan-ucapan itu membedakan nilai-nilai dari hal yang kekal dengan nilai-nilai dari apa yang bersifat sementara. Yang ketiga, ucapan-ucapan bahagia itu membedakan iman yang dangkal dari orang-orang Farisi dengan iman sejati yang dituntut Kristus ada pada orang percaya. Yang keempat, ucapan bahagia menunjukkan bagaimana harapan-harapan perjanjian lama akan digenapi di dalam kerajaan yang baru. Ucapan bahagia harus diterima sebagai satu kesatuan. Ucapan-ucapan ini menggambarkan bagaimana seharusnya perilaku kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Setiap ucapan bahagia memberitahu bagaimana supaya diberkati oleh Allah. Diberkati berarti lebih dari sekedar berbahagia. Diberkati oleh Allah berarti mengalami pengharapan dan sukacita, tidak tergantung pada keadaan di luar. Untuk mendapatkan pengharapan dan sukacita, bentuk kebahagiaan yang terdalam, ikutlah Yesus, tidak peduli berapapun pengorbanannya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Jika kita membaca kalimat pertama, bagaimanakah orang yang berduka cita dapat berbahagia? Sedangkan mereka sedang menghadapi duka cita, misalnya mereka sedang menghadapi kematian dari satu anggota keluarga yang sangat mendadak. Inilah yang dinyatakan kepada kita. Bagaimana orang percaya dalam menghadapi duka cita. Jika dikatakan berbahagia bukan saja situasi tertawa, bergembira, dan raut wajah yang sumringah. Tetapi berbahagia dalam ayat ini adalah walau dalam keadaan duka cita, tetapi kita masih memiliki pengharapan dan kebahagiaan atas berkat Allah sebagai penghibur yang sejati bagi kita. Dia dengan setia mau menghibur kita yang sedang berduka cita atau yang sedang dalam pergumulan. Duka cita atau pergumulan tidak dapat kita hindari. Tetapi satu hal yang sama yang seiring dengan keadaan yang kita hadapi, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita, menghibur kita, menguatkan kita, menghidupkan pengharapan di dalam kita. Oleh karena itulah Yesus mengatakan ucapan bahagia ini supaya kita sebagai orang yang percaya tidak fokus hanya kepada hal yang membuat kita berduka cita atau kepada pergumulan kita. Mari alihkan fokus pikiran kita kepada pengharapan yang dianugerahkan Tuhan dalam hati kita. Fokus kepada pertolongan Tuhan. Fokus kepada penghiburan yang datangnya dari Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi kita. Sahabat yang baik hati,
Kiranya kita semakin kokoh dalam pengharapan, kuat dalam iman, dan tetap merasakan berkat dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, walau kita sedang menghadapi duka cita atau pergumulan yang sangat berat. Dalam hal inilah kita berbahagia, yaitu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang merasakan berkat Tuhan, yang tetap hidup dalam pengharapan, yang merasakan penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, duka cita ataupun pergumulan yang sangat berat, karena sakit, penyakit, masalah apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.